Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah yang Maha mengetahui segala kondisi kami berharap Engkau mengangkat segala masalah yang sedang kami hadapi. Mudahkanlah semua urusan kami, ya Allah ya Rabbana. Berikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan bimbinglah kami semua, begitu juga semua anggota keluarga kami untuk selalu berjalan di jalan-Mu yang lurus. Amin. Nah, ikhwah, kita lanjutkan insyaallah di bagian yang kedua surat Al-Lumazah. Surat yang ke-104, kita masuk insyaallah ke ayat yang ketiga sekarang. Kita sudah bahas ayat yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pencela dan pengumpat, alladzi jama'a malan wa addada, yang suka mencela mengumpat itu yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Bukan cuma ngumpulin ya. Kalau ngumpulin harta bisa jadi setelah dikumpulkan dibagikan lagi ke orang lain. Ini enggak, dia dikumpulkan dihitung-hitung. Nah, kalau orang sudah ngumpul dan hitung-hitung hartanya, nah, biasanya pasti ujung-ujungnya nggak mau dibagikan. Berat buat dia membagikan, karena nanti kalau ada yang kurang sayang jadinya buat dia. Jadi ini orang yang mengumpulkan dan menghitung-hitung, artinya dia sayang dengan hartanya. Yahsabu anna malahu akhlada. Kenapa dia memperbuat seperti itu? Karena dia menyangka bahwa hartanya akan mengekalkannya, membuat dia kekal. Kenapa dia seperti itu? Karena dia merasa dengan hartanya hidupnya akan nyaman. Kenapa dia seperti itu? Karena dia merasa dengan hartanya hidupnya akan penuh dengan kenikmatan, akan langgeng, akan lebih panjang umur dia kalau punya harta. Mau ngapain dia lebih enak. Nah, dia tadi seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, dia jadikan standar kenikmatannya, dia jadikan standar kebutuhannya hanya pada dunia ini saja. Sehingga dia sangat matre jadinya. Dia nyangka hidupnya ya di dunia ini, inna illah hayatunad dunya. Ya, kehidupan kami ya kehidupan dunia ini saja. Mahya illah hayatunad dunya. Ada banyak sekali ayat seperti ini yang Allah sampaikan. Mereka yang menyangka kehidupan mereka ya hanya kehidupan di dunia ini saja. Mereka ragu atau bahkan mereka mengingkari datangnya hari kiamat, datangnya kebangkitan. Mereka mengingkari itu. Mereka menyangka ya di dunia inilah kehidupan mereka. Maka mereka pengen kaya di dunia, mereka pengen cuma bahagia di dunia. Mereka nggak pengen kenikmatan, nggak pengen kebahagiaan di akhirat sana. Hingga tadi akhirnya mereka ngumpulin harta dan menghitung-hitungnya. Nah, karena yang mereka jadikan standar tadi hanya dunia ini, ya akhirnya tadi apa yang mereka lihat di bawah mereka, ya mereka celah, mereka umpat jadinya semaunya. Nah, seperti ini jadinya ya. Ya, kalau kita bahas yang di surat yang sebelumnya itu ar-ra'a hustalna, dia lihat dirinya penuh dengan kehikmatan, penuh dengan kemampuan. Kalla la yubadanna fil hutamah. Jangan seperti itu katanya Allah. Jangan sepenyalah, jangan suka ngumpat dan ngumpulin harta, menghitung-hitung harta kita kemudian gak mau membagikan harta kita. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Karena pasti kalau orang seperti ini akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Bukan cuma di akhirat, nanti neraka hutamah ini akan dirasakan orang yang ngumpulin harta dan hitung-hitungnya dan suka nyelang buat orang lain. Enggak cuma di akhirat, di dunia ini pun dia akan merasakan panasnya neraka hutamah ini. Wala nudziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Sebelum adab yang sebenarnya di akhirat, orang yang suka ngumpulin harta dan hitung-hitungnya, panasnya neraka hutamah itu akan sampai ke dia di kehidupan dunia ini. Hingga apa yang dirasakannya? Hartanya banyak tapi hatinya gelisah. Hartanya banyak, keluarganya nggak harmonis.
hartanya banyak, anak-anaknya nggak pada bakti sama dia. Hartanya banyak, tapi banyak orang yang memusuhinya. Hartanya banyak, tapi nggak ada waktu buat dia ibadah. Ya kayak gitulah. Ayah nggak benar-benar nggak nyaman hidupnya itu. Ya seperti di dalam neraka hutomah jadinya. Tidur malam nggak nyenyak, takut hartanya hilang, atau ada yang pengen lagi didapatnya padahal hartanya sudah begitu banyak, tapi ada yang pengen didapatkannya kembali merasa kurang terus dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maka inilah tadi yang Allah mengingatkan, jangan seperti itu, karena pasti akan dilemparkan ke dalam hukuman. Mama ada kamal hukuman. Tahukah kamu apakah hukumah? Itu sudah kita bahas tentang Mama Adwa ya. Sudah kita bahas tentang Mama Adwa ini. Tahukah kamu neraka hukumah itu? Narullahil muqadah. Api Allah, api kepunyaan Allah yang dinyalakan dengan berkobar-kobar dengan sangat besarnya, dengan sangat mengerikannya. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar hingga ke dalam hati. Ke dalam hati, bukan cuma badan yang dibakar oleh neraka ini, sampai ke dalam hati orang itu. Hingga tadi yang dirasakan di dalam neraka hukumah terbakarnya hati orang itu, dan juga dirasakannya di dunia ini, ketidaknyamanan dalam hidupnya itu juga dirasakan di dalam hatinya, kegelisahan, rasa kurang, terus nggak bisa bersyukur, melihat orang yang lebih dari dia greget, jadinya perasaan hasad atau sombong, merasa dirinya hebat. Ini adalah allati tattali'u 'alal afidah. Takut kehilangan hartanya, istrinya, takut selingkuh, dia tak sibuk kerja, takut istrinya macam-macam dengan segala macam fasilitas yang dimiliki itu, nggak nyaman hidupnya, nggak nyaman jadi hidupnya itu penuh dengan ketakutan, takut jabatannya diambil orang, digoyang orang, takut kayak gini, misalnya lagi ada pandemi kayak gini, resesi ekonomi, takut hartanya langsung berkurang, ya banyaklah ininya, ketakutannya itu yang membakar hatinya tadi itu. Innaha 'alaihim muqsadah. Mereka di dalam neraka itu ditutup dengan rapatnya. Ya, seperti itulah, seperti yang kayak di presto gitu. Tutup rapat sekali kan, jadi panasnya itu panas yang maksimal jadinya. Panas yang benar-benar membakar. Seperti ya kita masak di dalam presto itu, panasnya itu ketika ditutup dengan rapat itu luar biasa sekali panasnya itu. Jangankan ada api ya, cukup kita dalam ruangan yang tertutup rapat saja, ruangan sempit kita ditutup rapat, di ruangan itu nggak ada udara, itu sudah penyiksaan buat kita. Apalagi ditambah ada api lagi di sekitar kita itu. Kalau ini cara Allah menggambarkan begitu luar biasa, agar menimbulkan khosyah dalam hati kita. Jangan sampai kemudian kita melakukan perbuatan seperti yang di atas tadi itu, mencela, mengumpat, ngumpulin harta, menghitung-hitung sampai kita nggak mau membagikan harta kita. Jangan sampai. Maka bayangkan seperti kita di satu ruangan sempit atau di satu tempat yang sangat sempit. Kok jangankan ada api tadi itu, nggak ada udara di situ, tutup rapat sekali, nggak ada ventilasi, nggak ada jendela, pintunya pun setelah dibuka ditutup dengan rapat sekali. Itu aja udah penyiksaan yang luar biasa buat kita. Napas susah, gegerahan, kepanasan, segala macam itu udah penyiksaan, tahun ditambah lagi kemudian di sekitar orang itu ada api lagi yang ngeri sekali. Ini gambaran dari Allah ini. Allati innaha 'alaihim muqsadah. Ya jangan sampai kita berani untuk menentang Allah ya. Fi 'amadim mumaddadah, dan mereka di dalamnya diikat dalam tiang-tiang yang tinggi. Lengkap sudah penderitaannya ya. Lengkap sudah penderitaan orang di dalam neraka itu. Diikat, nggak bisa ngapa-ngapain, ditutup dalam tempat yang sangat rapat, dan dibakar lagi sampai ke dalam hatinya lagi pembakaran itu. Maka cukuplah gambaran neraka ini. Kalau kita mau membayangkan, kita pasti akan
merasa begitu mengerikan gambaran neraka ini, dan kita pasti akan menjauhi perbuatan yang Allah ingatkan di ayat 1, di ayat 2 itu. Kalau kita punya harta, jangan kita merasa itu milik kita sendiri, ada hak orang lain di dalam harta kita. Kalau kalau mengawalkan harta kepada kita, maka jadikan harta itu wasilah jalan untuk kita masuk ke dalam surganya Allah. Kalau kita punya harta, jadikan harta kita itu adalah kebaikan bukan cuma buat kita dan keluarga, tapi untuk semua orang. Karena gambaran neraka ini tadi bukan cuma akan didapatkan orang yang masuk ke dalamnya di neraka sana, tapi bahkan di dunia ini pun akan dirasakan mereka. Tadi waladudhiqannahum minal adzabil adna. Ada adab yang lebih dekat dari adab yang akan sangat besar mereka hadapi dalam neraka hukumah tadi itu, hingga hidup dalam penderitaan, kesusahan, kegelisahan akan dirasakan mereka yang alladzi jama'a mala wa'adda. Dan kita aja melihatnya mereka senang, makanya mereka akhirnya nyari menghibur hatinya, kemana-mana jalan-jalan, rekreasi, banyak uang, enak jalan-jalan. Itu kata mereka enak jalan-jalan, padahal hidup mereka penuh dengan kesengsaraan, karena mereka memiliki harta untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya saja, tidak dibagikan buat orang lain. Karena mereka memiliki harta tapi sangat mereka cintai. Tuhibbunal mala hubban jamma, pecinta harta dengan berlebihan, hingga Allah pasti menghukum orang seperti ini dengan hati yang penuh dengan ketidaknyamanan, penuh dengan ketidakbahagiaan. Nggak masalah punya harta, nggak masalah. Yang penting tadi tidak kita cintai dengan berlebihan. Bukan hartanya yang jadi masalah ya, tapi cinta yang berlebihan dengan harta lah yang bermasalah, hingga membuat orang seperti ini menjadi lumazah, suka nyelak, suka ngumpat jadinya. Ini yang bermasalah. Allah a'lam bishawab. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.